selanjutnya ini ada tugas mewawancarai kepala sekolah terkait kebijakan yang sudah diambil. Ya. Untuk selanjutnya Pak, langkah atau prosedur Bapak ketika mengambil keputusan seperti apa? Keputusan dalam hal Kebijakan, memberikan kebijakan di sekolah ini. Misalkan tentang tata tertib, misalkan bukan saja poin tata tertib ke anak-anak. Nah, penyampaian keputusan atau kebijakan Bapak itu dengan proses atau langkah yang seperti apa? Ya, kita kan punya tata tertib. Di situ ada kewajiban, ada hak, ada larangan, ada sanksi. Jadi dasarnya kita melakukan kebijakan tentang penertiban anak-anak ya dari tata tertib itu. Jadi sesuai dengan klasifikasi pelanggarannya, nanti sanksinya apa, itu kan sudah tercantum dalam tata tertib, kita tinggal melaksanakan saja. Cuman memang kita dihadapkan kepada kadang-kadang wali murid yang menyampaikan kepada kita, mungkin anaknya yang seharusnya kita pindah karena melanggar tata tertib klasifikasi A, misalkan karena narkoba ataupun kriminalitas atau berurusan dengan pihak yang berwajib, itu anak-anak kan harus pindah sesuai tata tertib itu. Tapi kebijakan sekolah ya kita memanggil dulu orang tuanya, memanggil anaknya, bisa tidak untuk berubah, untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu. Jadi kebijakan itu ya tidak mutlak, ya kita melihat juga situasi dan kondisi hubungan kita dengan orang tua dan anak. Jika anaknya berubah, berjanji berubah dan memang berubah, ya kita terima kembali, kecuali perbuatan-perbuatan yang memang tingkat klasifikasi pelanggarannya berat, seperti contoh narkoba, kemudian berbuat asusila, lah itu memang harus kita pindah. Nah, ini seperti itu, Bu. Jadi kita berdasarkan tata tertib yang sudah kita sepakati, yaitu kita jalankan bersama, meskipun ada kebijakan-kebijakan di luar tata tertib yang sudah kita sepakati. Meskipun demikian, kebijakan itu juga didasari kepada keputusan sekolah, jadi berdasarkan musyawarah dari Bapak dan Ibu itu tentang kebijakan penegakan tata tertib sekolah terhadap anak-anak. Tata tertib kan pasti ada sanksi Pak nih. Termasuk tadi jika anak melanggar klasifikasi berat, anak dipindahkan dan sebagainya. Nah, selama ini apakah pernah Pak dari pihak wali murid ada yang tidak terima ketika diberi keputusan seperti itu? Ya dulu ada pengalaman di awal itu ada, memang di awal-awal kita berdiri, SMK kelas berdiri kan memang belum banyak pengalaman, kemudian tata tertib belum tersusun rapi, belum lengkap, masih banyak kekurangannya. Jadi pernah kita memindah anak, mengeluarkan anak kita nyatakan tidak naik, itu ada yang protes, orang tuanya itu protes kepada kita. Ya memang pada waktu itu kita musyawarah kembali. Memang kalau kita lihat pengalaman itu kekurangan kita ada, jadi ada kekurangannya itu ada pada kita. Kita tidak memberikan laporan kepada wali murid jika anaknya itu sering tidak masuk, bahkan berbulan-bulan, dan kita tidak melaporkan kepada orang tua, dan orang tua tahu-tahu anak itu tidak kita naikkan. Akhirnya orang tua itu protes. Itu yang pertama pernah kejadian itu. Kemudian yang kedua, anak-anak melakukan pelanggaran berat terkait dengan minuman keras, itu juga pernah. Dulu anak itu harus kita pindah
ternyata orang tua tidak terima, tapi ya kita musyawarah kembali. Tapi dari beberapa anak itu yang menjadi pokok masalahnya, membuat masalah itu ya kita suruh pindah. Kemudian mereka yang ikut-ikutan bisa kita terima kembali dengan syarat tidak berbuat seperti itu. Tidak pernah itu, karena di awal kan pengalaman kita masih kurang untuk mengelola sekolah. Ini seperti itu pernah. Ketika Bapak mengambil keputusan, berarti kan sudah memikirkan matang-matang, baik dari segi anak-anak, segi etika atau moral, dari segala hal. Nah, ketika kebijakan itu sudah matang dan mendapat protesan atau tidak terima dari wali murid, apa yang Bapak rasakan? Kalau betul, kalau saya memberikan usulan pas musyawarah rapat dengan Bapak Ibu itu sudah saya pikirkan apa yang akan terjadi dengan adanya keputusan ini, itu sudah saya pikirkan dan sudah saya mintakan pendapat dari orang-orang yang dapat saya percaya. Tapi jika itu kemudian kita putuskan bersama-sama ada komplain atau protes dari orang tua, ya kita tetap memegang kesepakatan itu. Jadi kalau memang anak itu misalkan harus kita pindah, ya harus kita pindah, tetapi dengan jalan baik-baik. Jadi tetap dengan jalan yang baik sehingga orang tua tidak terlalu kecewa atau tidak kecewa dengan kita, bisa menerima. Jadi caranya kita memahamkan orang tua seperti itu. Misalkan Pak, tentang kebijakan Bapak tentang kedisiplinan siswa, salah satunya itu ya, termasuk juga tentang HP. Nah, HP itu kan anak zaman sekarang itu mayoritas HP dan teknologi juga dibutuhkan sekali di sekolah. Kebijakan apa yang Bapak berikan terkait dengan HP? Dulu di awal-awal berkembangnya HP, kurang lebih tahun 2015 memang kita melarang HP karena antara manfaat dan mudaratnya itu banyak mudaratnya. Tapi sekarang tahun 2022 sampai sekarang kan adanya belajar dengan sistem online atau daring kan sangat membutuhkan HP. Jadi kita sekolah ya kita izinkan untuk membawa HP anak-anak karena dengan kepentingan itu tadi, jadi mencari bahan pelajarannya itu di HP. Tapi saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru, meskipun anak-anak itu membawa HP, tetap satu, tidak diperbolehkan HP itu dibuat main ketika pembelajaran berlangsung dan tidak memerlukan HP. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sesekali Bapak Ibu guru mengontrol anak-anak untuk melihat apa isi HP itu, artinya yang disimpan itu apa. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan kategori anak SMK, membahayakan, maka misalkan video atau film itu dihapus. Jadi kita suruh hapus saja anak-anak, kemudian HP itu kita kembalikan kepada anak-anak. Tapi seperti itu inilah. Ada apa tidak Pak? Kalau boleh saya tahu, adakah seseorang yang sebagai penguat Bapak atau pendukung Bapak setiap pengambilan keputusan? Ya ada. Saya kan punya istilahnya satu yayasan. Jadi setiap saya mengambil keputusan, jika keputusan itu harus mendapat persetujuan dari yayasan, ya kita komunikasi dengan yayasan. Tidak bisa kita melangkah sendiri. Saya juga punya bakat itu kesiswaan,
Kapra, Simas, jadi kita guru-guru senior kita yang kita ajak musyawarah, sehingga sebelum kita memutuskan sesuatu itu kita musyawarahkan, kita mintakan pendapat dulu, baru nanti kita putuskan bersama. Jadi seperti itu Bunda. Jadi ada di sekolah ini orang-orang yang saya ajak musyawarah secara pribadi. Jika saya mau memutuskan apapun, jadi saya tidak bisa istilahnya memutuskan dengan diri saya sendiri, tidak. Cuman kadang saya punya gagasan, punya ide, kemudian saya tawarkan, kalau bisa diterima ya saya putuskan untuk dilaksanakan, jika tidak ya tidak. Seperti itu. Jadi ada orang itu penting, kita tidak boleh dalam suatu organisasi itu berjalan sendiri semaunya sendiri, itu namanya nanti seperti otoriter atau diktator. Karena kita bekerja di sekolah ini tidak istilahnya tidak diri kita sendiri, tapi kita bersama-sama semuanya menjaga kedamaian, kerukunan, kenyamanan, keakraban dengan Bapak Ibu dan bahkan sekolah yang lain. Itu biar tidak ada istilahnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak enak di antara Bapak Ibu guru dan di antara Bapak Ibu guru dengan saya. Jadi saya memang sangat mengedepankan ini, betul benar sangat mengedepankan kerukunan, kebersamaan lah, karena kita hidup bersama-sama setiap hari di sini. Jadi itu Mila. Sampun cekap. Ye. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf kalau ada Ye. kurang lebihnya. Saya pamit dulu.